Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan proses keterampilan menjahit luka. Proses keterampilan menjahit luka ini bagi dokter umum adalah sebuah keterampilan dasar yang harus dimiliki. Proses penjahitan luka ini adalah sebuah cara untuk menyembuhkan luka secara primer. Proses penjahitan luka ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah informed consent, lalu dilanjutkan dengan penyiapan alat dan bahan, dan ketiga adalah teknik penjahitan luka. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya dengan Dr. Lucius dan saya lihat ada luka di lengan kanan Bapak. Terdapat luka yang cukup besar, terbuka dan berdarah. Untuk mendapatkan penyembuhan secara primer, saya akan melaksanakan proses penjahitan dan supaya tidak sakit, saya akan mengawali proses penjahitan ini dengan pembiusan secara lokal. Apakah Bapak setuju? Setuju dok, yang penting cepat sembuh dan nggak sakit sih dok. Untuk proses penjahitan luka, maka alat-alat yang kita persiapkan adalah 1 buah set jahit yang steril, kemudian povidone iodin 10%, kita buka juga sebagai persiapan, kemudian 1 buah atau beberapa buah obat bius lokal, dalam hal ini yang kita gunakan adalah lidocaine 2%, kemudian kita pecahkan, kita buka juga sebagai persiapan. NaCl 0,9% secukupnya, kita buka juga sebagai persiapan. 2 buah jarum, 2 buah squid yang masih steril. Bisa 3 cc, bisa 5 cc sesuai dengan kebutuhan, tapi jumlahnya adalah 2 buah. Kemudian plester untuk penutup luka. Setelah alat-alat tersedia dengan lengkap, maka kita harus memeriksa kelengkapan dari set jahit steril. Karena ini dalam keadaan steril, maka untuk membukanya kita hanya memegang kain penutup bagian luar. Area steril adalah seluruh daerah hijau yang ada di dalam ini adalah daerah steril. Kemudian kita lihat ada kom kecil 2 buah dengan kain dan ada beberapa alat. Kemudian kita persiapkan squid sterilnya. Kita buka secara steril. Kemudian kita gunakan sarung tangan steril untuk memindahkan barang yang ada di tengah-tengah ini untuk kita periksa satu persatu. Selanjutnya, karena kita akan memeriksa kelengkapan alat set jahit steril, apakah sudah lengkap atau tidak, maka kita harus menggunakan sarung tangan secara steril, tapi hanya salah satu saja. Jadi kita buka lapisan luarnya. Kita lihat ada tulisan kanan dan kiri. Kita pakai salah satu saja karena akan kita gunakan untuk memeriksa kelengkapan alat. Kita pegang seperti ini. Kemudian kita periksa kelengkapan alatnya. Ada 2 buah mangkok yang nanti akan kita gunakan untuk yang pertama adalah meletakkan povidone iodin, yang kedua untuk NaCl. Kemudian ada kasa secukupnya dengan ada jarum dan ada benang. Ada pinset chirurgis 1 buah, gunting benang, klem untuk memegang kasa yang kemudian akan kita gunakan untuk membersihkan luka, dan ada pemegang jarum. Kemudian ada kain steril yang berlubang 2 buah. Alat sudah lengkap. Kemudian kita persiapkan untuk kelengkapan lainnya seperti NaCl.
povidone secukupnya. Kemudian kita akan gunakan sarung tangan secara steril seluruhnya dengan cara kita pegang masih sama, kemudian kita masukkan jari di antara dengan kondisi kedua tangan menggunakan sarung tangan steril. Kita ambil spuit yang tadi ada di tengah secara steril, kemudian kita ambil lidokain. Maka seluruh persiapan alat dan bahan sudah selesai. Setelah semua alat siap, maka untuk memulai proses penjahitan luka, maka luka harus kita bersihkan dengan povidone iodine 10%. Dengan menggunakan pemegang kasa, kita pegang kasa, kemudian kita ambil povidone iodine. Bila mana perlu kita pegang dan kita dekatkan dengan luka. Kemudian luka kita bersihkan dari tepi luka melingkar ke arah luar. Kasa yang sudah dipakai akan kita buang di tempat yang tidak steril atau di tempat sampah. Proses desinfeksi luka dapat dilakukan beberapa kali untuk menjamin kebersihan luka. Setelah kita lakukan desinfeksi pada luka, maka selanjutnya area kerja akan kita perkecil dengan menggunakan kain steril berlubang. Dengan tujuan untuk menjamin seluruh area kerja yang berada di kain hijau adalah steril. Selanjutnya kita lakukan anestesi lokal dengan teknik infiltrasi. Pada tepi luka kita tusuk dengan jarum, kemudian kita aspirasi. Tidak ada darah, maka kita lakukan deposit obat sedikit. Kemudian kita tusukkan ke arah kiri dan kanan luka, aspirasi, tidak ada, lalu kita deposit obat sambil ditarik mundur. Lakukan pada sisi kiri dan kanan bergantian. Kemudian kita pindahkan ke sisi yang sebelahnya dengan proses yang sama. Bila masih ada area di tengah-tengah yang belum tercover dengan obat bius, maka bisa kita suntikan tambahan. Setelah diperkirakan semua tepi luka sudah mendapatkan obat bius, maka kita tunggu beberapa saat untuk melakukan pengetesan obat bius. Pengetesan obat bius kita lakukan dengan menggunakan ujung jarum yang kita tusukkan secara gentle ke tepi luka sambil kita tanyakan apakah ada rasa sakit atau tidak. Apakah ada rasa sakit, Pak? Apabila pasien mengatakan tidak, maka seluruh daerah sudah teranestesi dan siap dilakukan penjahitan dan pembersihan luka. Tapi apabila pasien mengatakan masih ada daerah yang sakit, maka pada daerah yang sakit tersebut harus kita tambahkan anestesi lokal secara infiltrasi. Setelah luka teranestesi, maka dengan spuit yang masih baru, kita lepaskan jarumnya dan kita ambil NaCl. Kita semprotkan pada luka dengan tujuan untuk membersihkan luka. Semprotan dilakukan secara gentle dan dapat dilakukan beberapa kali hingga luka tampak bersih. Kemudian dengan menggunakan kasa,
luka kita keringkan. Setelah luka kita keringkan dengan kasa, maka kasa ini kita buang ke tempat sampah atau kita letakkan di area yang tidak steril. Kemudian duk steril yang tadi sudah kita pakai dan sudah basah, kita lepaskan, kita letakkan di area tidak steril, dan sarung tangan pun kita lepas, kita ganti dengan sarung tangan steril yang baru. Dengan sarung tangan yang baru, kita ambil duk berlubang yang baru, kemudian kita tutupi area jahit luka dengan kain steril yang baru, dan sekarang kondisi luka sudah siap untuk dilakukan penjahitan. Untuk melakukan proses penjahitan luka, maka kita persiapkan pemegang jarum, 1 buah jarum dengan ujung berbentuk segitiga, dan jarum dipegang pada 1/3 bagian belakang jarum dan diletakkan di ujung pemegang jarum. Selanjutnya kita persiapkan benang. Kita gunting benang secukupnya. Kemudian benang kita pasangkan pada jarum dengan cara sebagai berikut. Kira-kira benang menjadi 2, 1/3 dan 2/3. Proses penjahitan luka menggunakan tangan kiri memegang pinset chirurgis, tangan kanan memegang pemegang jarum dengan jarumnya. Tangan kiri memegang tepi luka yang akan ditusuk, tangan kanan memegang jarum, dan posisi jarum tegak lurus 90 derajat ketika menembus kulit, dan posisi tangan berada dalam keadaan pronasi. Kemudian dengan gerakan memutar 90 derajat, jarum kita dorong masuk, keluarkan di tengah-tengah luka. Kemudian jarum kita dorong dan ujung jarum kita ambil kembali, kita tarik keluar, kemudian kita pegang dengan tangan kiri, kita tarik jarum. Kemudian pinset chirurgis memegang tepi luka yang satunya, dan jarum kembali ditusukkan dari tengah-tengah luka dengan sudut 90 derajat menembus kulit kemudian didorong dengan gerakan memutar, ujung jarum diambil, kita pegang dengan tangan dan benang ditarik secukupnya, kemudian kita regangkan. Kemudian untuk mengikat benang, maka perhatikan bahwa benang ada sisi yang pendek dan sisi yang panjang dengan jarumnya. Kita letakkan pemegang jarum di antara kedua benang, dan benang panjang dengan jarum kita putarkan 2 kali pada pemegang jarum untuk membuat simpul surgical knot. Kemudian sisi yang pendek kita pegang, dan sisi pendek akan kita pindahkan ke arah badan penjahit, sehingga sisi yang pendek ada di dekat penjahit dan sisi yang panjang ada jauh. Simpul luka, simpul jahitan kita letakkan di tepi luka. Kemudian pemegang jarum kita letakkan di tengah-tengah benang, dan benang panjang dengan jarum kita lingkarkan 1 kali, lalu kita ambil benang yang pendek, kemudian kita tempatkan benang pendek yang ada di dekat benang pendek yang ada di dekat penjahit dibawa menjauh dari penjahit. Setelah selesai membuat simpul, maka kedua benang kita tegangkan. Simpul diletakkan di tepi luka dan kita gunting dengan ketinggian luka secukupnya. Kemudian kita miringkan 45 derajat. Penjahitan luka dapat dilakukan terus hingga luka
terjahit menjadi 2, 3, 4, atau 5 jahitan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah selesai, seluruh alat kita kembalikan ke tempat yang steril. Luka kita bersihkan dengan NaCl. Duk kita buka. Luka kita keringkan. Kemudian ditutup dengan kasa betadin. Dan terakhir kita tutup dengan plester. Oke Bapak, jadi lukanya sudah dijahit, tolong dijaga kebersihannya dan juga jangan sampai basah. 3 hari lagi tolong kontrol ya. Baik dok. Terima kasih.